Halo semuanya, selamat datang di bahasan kita kali ini. Pernah kepikiran nggak sih gimana jadinya kalau aturan hukum kita yang udah ada dari dulu tiba-tiba harus nabrak realitas super cepat dari AI dan fenomena gig ekonomi? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas analisis menarik dari Profesor Yusril Iza Mahendra yang ngebongkar pergeseran besar ini. Coba deh kita mulai dengan ngebongkar apa yang selama ini kita pahami soal pekerjaan. Dari dulu aturan mainnya kan jelas ya. Tapi bayangin kalau sekarang yang ngasih perintah ke kalian itu bukan manusia, melainkan sebuah algoritma. Kira-kira siapa bos kalian yang sebenarnya? Pertanyaan ini tuh bener-bener maksa kita buat mikir ulang soal gimana struktur hierarki kerja di zaman sekarang. Ini ngeliatin banget paradigma baru yang lagi kita alamin. Dulu, yang namanya kerja itu pasti ada manajer bentukannya manusia, ada kantor fisiknya, jam kerjanya juga pasti, dan jelas ada kontrak di atas kertas. Tapi sekarang, kita pindah ke era gig ekonomi. Bosnya itu ya algoritma, kerjanya lewat aplikasi, aturan mainnya bisa berubah kapan aja ngikutin platform, tapi di sisi lain, fleksibilitasnya luar biasa ekstrim. Semuanya murni digerakin sama layar dan baris kode. Nah, dari paparan ini ada satu skenario yang relate banget nih sama kehidupan sehari-hari kita. Bayangin ada anak muda. Paginya dia sibuk ngurus toko online. Siangnya dia lanjut narik jadi kurir paket. Sorenya ngerjain proyek freelance desain. Terus malamnya dia masih bawa motor buat jadi driver pengantar makanan. Dia ini kan benar-benar nyari cuan dari berbagai pintu digital dalam satu hari penuh. Tapi rutinitas ini justru memicu satu pertanyaan hukum yang lumayan rumit. Pertanyaannya gini, anak muda tadi itu sebenarnya seorang pekerja yang berhak dapat perlindungan atau dia ini seorang wirausahawan bebas yang ya nanggung resikonya sendiri? Kalau pakai kacamata definisi lama, pekerja kan orang yang dapat upah dari pemberi kerja. Terus posisinya di ekosistem digital ini jatuhnya di mana dong? Ini semacam blind spot atau titik buta yang gede banget di undang-undang tenaga kerja kita. Banyak platform itu sering banget kan nyebut mereka ini dengan bangga sebagai mitra. Kedengarannya sih keren ya, tapi analisis ini nge-highlight kalau gelar kemitraan itu seringnya cuma ilusi buat nutupin realitas kalau mereka ini sebenarnya ada di area abu-abu. Mereka ini kelas pekerja baru. Mau dibilang buruh tradisional, mereka terlalu mandiri. Tapi mau dibilang wirausaha bebas, ya nggak juga, soalnya gerak-gerik mereka itu dikontrol ketat banget sama sistem platform. Jadi fleksibilitasnya emang ada, tapi platform tuh tetap yang pegang kendali penuh. Coba aja perhatiin, yang nentuin harga dan tarif siapa? Platform. Yang evaluasi kinerja, algoritma yang sedingin es. Terus sanksi juga turun otomatis, kerjaan dibagiin berdasarkan metrik yang kita sendiri nggak bisa lihat. Dan yang paling seram, pemecatan itu bisa terjadi kapan aja cuma lewat satu klik, suspend, atau penonaktifan akun. Sesimpel itu. Makanya, ini poin yang absolut krusial. Profesor Yusril menekankan banget kalau fleksibilitas itu nggak boleh sekedar jadi kedok atau nama lain dari ketidakpastian. Dorongan kita buat terus ngejar inovasi dan efisiensi teknologi itu sama sekali nggak bisa dijadiin alasan buat ngilangin perlindungan dan martabat manusia dalam bekerja. Nah, sekarang masalahnya jadi makin ribet kalau kita zoom out sedikit dan ngelihat teknologi di balik semua platform raksasa ini. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kita bukan cuma ngomongin aplikasi biasa lagi loh, tapi sistem yang bisa ngambil keputusan secara otonom. Dan ini langsung mancin satu pertanyaan yang agak liar. Mungkinkah sebuah AI dimasukin ke penjara? Kalau manusia yang ngambil keputusan, kita tuh punya niat, punya hati nurani, ada kompas moralnya, dan pastinya bisa diproses hukum kalau bikin salah. Nah kalau AI, dia memang super cepat, kerjanya pakai pola matematis, tapi dia nggak punya riwayat hidup, AI itu nggak bisa duduk di kelas belajar etika, dan nggak bisa ngerasain yang namanya penyesalan. Dia nggak bisa disidang, apalagi dijeblosin ke balik jeruji besi. Jadi, intinya ditekankan banget di sini, teknologi nggak boleh dijadiin tempat sembunyi dari tanggung jawab. Di negara hukum manapun, kita nggak bisa ngebiasain ada sistem otomatis yang bebas bikin keputusan yang ngubah hidup orang. Misalnya nolak kredit pinjaman atau mencat pekerja, tanpa ada pihak yang harus mempertanggungjawabkan keputusan itu. Solusinya sebenarnya nggak perlu sampai bikin entitas hukum baru yang aneh-aneh buat AI. Konsep akuntabilitasnya tetap tegak lurus kok. Harus dan wajib ada manusia, perusahaan, atau institusi di balik layar yang bertanggung jawab penuh secara hukum atas desain, cara pakai, sampai dampak beruntun dari sistem AI tersebut. Mesinnya nggak bisa disalahin, orang atau korporasi yang bikinlah yang harus angkat tangan.
Terus, dari mana dong kita bisa dapat jangkar perlindungan hukum modern kayak gini? Menariknya, paparan ini justru ngajak kita nengok ke fondasi hukum fundamental kita sendiri, yaitu UUD 1945. Tapi pertanyaannya, gimana caranya sebuah konstitusi yang dirumuskan puluhan tahun lalu bisa ngelindungin hak-hak digital yang serba canggih saat ini? Ternyata nyambung banget loh. Walaupun medium kerjanya udah berubah jadi serba digital, prinsip hak asasinya sama sekali nggak bergeser. Pasal 27 itu menjamin hak atas pekerjaan yang layak. Artinya, pekerja gig itu tetap warga negara, bukan cuma sekedar titik data di server. Terus, pasal 28 jamin kepastian hukum, yang berarti harus ada transparansi gimana algoritma itu menilai nasib mereka secara adil. Dan yang bikin kita makin mikir, ada pasal 33. Ini jujur memicu perdebatan filosofis yang lumayan masif. Pasal ini kan mengamanatkan kalau negara harus menguasai sumber daya penting yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Nah, pertanyaannya, apakah di era sekarang ini, kumpulan data raksasa dan algoritma dominan milik Big Tech udah bisa dikategorikan sebagai sumber daya alam baru kita? Buat ngatur kekuatan raksasa ini tanpa matiin laju inovasi, sumber yang kita bahas nganjurin pendekatan yang cerdas, pendekatan berbasis risiko. Intinya, buat sistem AI yang risikonya rendah, kasih aja kebebasan berinovasi dengan standar yang fleksibel. Tapi beda cerita buat sistem berisiko tinggi yang dampaknya langsung ke hajat hidup manusia. Di situ, aturannya harus strict, wajib transparansi, harus ada audit, dan harus jelas siapa manusianya yang bertanggung jawab. Pelajaran paling pragmatis dan melegakan dari analisis ini adalah kita nggak usah panik. Nggak perlu buru-buru bikin aturan teknis yang berlebihan setiap kali ada teknologi baru yang muncul. Daripada overregulate, mending kita andalkan aja filosofi hukum inti yang udah kita punya dan kita selesaikan masalah hukumnya secara kasus per kasus seiring berjalannya waktu. Ada satu anekdot menarik nih soal adaptabilitas hukum. Profesor Yusril menceritakan gimana beliau pernah berhasil mengeksekusi pemindahan narapidana internasional yang birokrasinya rumit banget. Dan hebatnya, itu dilakuin cuma pakai kewenangan hukum yang udah ada tanpa harus lumpuh nunggu bertahun-tahun buat ngerumusin aturan spesifik yang baru. Ini jadi bukti nyata kalau kekosongan undang-undang teknis itu bukan berarti ada kekosongan keadilan. Alat filosofisnya udah kita pegang. Jadi, sambil kalian bernavigasi menikmati segala kemudahan luar biasa dari gig economy hari ini, coba renungkan hal ini. Kalau algoritma secara diam-diam udah mulai nulis aturan hidup kita sehari-hari, lantas siapa yang lagi nulis aturan buat algoritma tersebut? Gimana caranya kita memastikan teknologi yang melayani kita ini nggak malah pada akhirnya menggantikan hak-hak fundamental hukum kita? Sampai jumpa di bahasan menarik selanjutnya.